Apa itu Salafi dan Wahabi? Mungkin perlu satu majelis khusus sebenarnya kalau membahas tentang apa itu Salafi atau apa itu Wahabi. Salafi sebuah gerakan dakwah yang digagas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, di Riyadh, yang kemudian dakwah ini setelah melalui dinamika, melalui berbagai polemik lah, akhirnya berhasil berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud yang kemudian berhasil mendirikan negara Saudi modern. Dan negara Saudi modern ini adalah hasil kolaborasi gerakan dakwah Salafi dengan gerakan politik kerajaannya Muhammad bin Saud. Jadilah kerajaan Saudi Arabia. Gitu. Nah, kemudian Salafi dengan Wahabi apakah sama? Sama. Dari zaman dulu memang gerakan Salafi itu disebut sebagai Wahabi. Dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini penyebutan Wahabi zaman dulu tuh sebagai fakhr, sebagai sebuah kebanggaan. Buka aja di kitab Durrar Saniyah dan sebagainya, kitab-kitab yang zaman dulu. Jadi ulama-ulama Salafi zaman dulu malah bangga kalau disebut sebagai Wahabi. Karena bahasa ulama Salafi zaman dulu, Wahabi itu orang-orang yang memerangi TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, prinsipnya seperti itu. Prinsipnya, klaimnya seperti itu yang disampaikan. Nah, kemudian untuk sekarang ini pada gak mau disebut Wahabi. Gak mau. Syekh bin Baz termasuk gak mau, dan saya ingat Syekh bin Baz termasuk gak mau. Kalau yang zaman dulu malah bangga. Itu gerakan Wahabi. Pusatnya di Saudi Arabia. Tapi gerakan Salafi itu ya namanya sebuah gerakan, ada perkembangannya, ada perkembangannya. Jadi setelah berdiri kerajaan Saudi modern, itu pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kalau yang membaca sejarahnya Saudi Arabia tahu. Jadi Syekh Muhammad itu punya pasukan sendiri, di samping kerajaan juga punya pasukan. Awalnya mereka bersatu untuk mendirikan negara. Setelah jadi negara dengan batas sekarang itu, Inggris melarang Saudi melebarkan, jangan melebar kalian, cukup sampai di situ. Batasnya kan ada kan, arah barat, timur, utara, selatan, tenggara, timur laut, barat laut, ada batasnya, itu sudah ada, nggak boleh melebar. Nah, tapi sebagian pasukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tetap ingin melebarkan, tetap ingin. Jadi dilarang oleh Inggris, dan Saudi kan memang dibantu oleh Inggris. Jadi ketika Inggris melarang, ya udah stop sampai di situ. Lalu sebagian pasukannya Syekh itu nggak terima, karenanya keluar dari barisan kerajaan, dan Syekh sendiri keluar. Nah, terjadi pemberontakan 2 kali. Ada satu pemberontakannya disebut Ma'arakatus Sabalah, perang Sabalah. Itu perang mantan pasukannya Syekh sendiri ini yang ganti memerangi Bani Saud. Ada 2 kali perang, tapi di 2 kali perang itu kalah terus mereka. Kalah. Nah, makanya setelah kejadian seperti itu, doktrin di sana adalah harus sami'na wa ata'na kepada waliul amri. Iya. Bahkan seingat saya, Syekh bin Baz itu merevisi pembatal keislaman yang jumlahnya 10. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kitab namanya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman.
Yang ke-10 itu adalah bekerja sama dengan orang kafir. Itu kafir menurut saya Muhammad bin Abdul Wahab. Kafir. Kalau kerjasama dengan orang kafir jadi ikut, ya. Nah kemudian sama Syekh bin Bas itu direvisi. Enggak semua kerjasama itu jadi kafir. Ada yang kerjasama jadi kafir, ada yang enggak jadi kafir. Yang jelas intinya harus ada doktrin sami'na wa ata'na kepada ulil amri. Nah tapi bibit-bibit yang keluar tadi itu tetap ada yang enggak setuju. Ada pengeboman penyerangan kepada pasukan Amerika, pasukan yang di sana itu ada pernah terjadi penyerangan. Bahkan dulu pernah ada yang memberontak menyegel Masjidil Haram, menginvasi Masjidil Haram. Namanya Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman tahun berapa gitu ya? 80 atau 70 saya itu. Mungkin saya masih kecil saat itu, tapi ceritanya ada. Itu gara-gara memang mengkafirkan pemerintah sana juga. Jadi secara politik seperti itu. Nah kalau pemikirannya seperti apa? Pemikirannya itu, pemikiran Salafi itu qaimatun, berdiri di atas kita mengikuti salaf. Kita mengikuti salaf. Salaf maksudnya yang pemahamannya selaras dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya itu. Sebenarnya maksudnya para asatidz, para ulama salafi yang mengatakan kami mengikuti salaf yang selaras dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau salaf yang tidak selaras dengan Ibnu Taimiyah, maka itu bukan salaf. Enggak dianggap salaf. Kalaupun salaf pun akan dibilang itu salah. Kalaupun salaf. Makanya kita temukan ada yang menyalahkan, ada kan ulama Saudi yang menyalahkan Ikrimah gara-gara mencium Quran. Itu dilakukan oleh Ikrimah, salah. Nah, terus Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Amr bin As ingat saya. Intinya sahabat berpesan untuk dibacakan Quran di kuburannya. Itu sahabat. Disalahin juga oleh ulama, sebagian ulama Saudi, meskipun dilakukan oleh sahabat. Harus selaras dengan pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau tidak selaras berarti meskipun itu pendapatnya ulama salaf, maka bukan, intinya gitu sebenarnya. Dimaksud salaf itu seperti itu. Dan saya bisa membuktikan kalau mau ada apa, mau ada diskusi khusus malah banyak buku udah menjelaskannya semua. Enggak boleh takwil, tapi mereka mentakwil juga. Jadi kalau yang takwil boleh gitu. Kalau yang takwil salah ya enggak boleh. Bukhari takwil itu disalahin oleh Syekh Albani. Bukhari itu mentakwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah ay mulkuhu. Kerajaan Allah. Kan arti tekstualnya wajah. Kata Syekh Albani, misli hadza la yaquluhu muslim. Orang Islam enggak akan berkata seperti ini. Yang berkata Bukhari. Dibilang orang Islam enggak berkata seperti ini. Itu pemahamannya ya. Kalau secara akidah gitu, secara akidah. Secara fikih prinsipnya Ahmad bin Hambal, tapi ditarjih. Tarjihnya tergantung syekhnya masing-masing. Itu saya alami. Saya belajar ke Syekh Sa'ad bin Turki Khoslan, tarjihnya beda dengan Syekh Sa'ad Sastri. Tarjihnya beda dengan Syekh Al-Habr, Syekh Sultan Tobaisi, Syekh Al-Saif. Guru saya kan juga banyak di sana. Tarjihnya tiap Syekh itu kadang sama, kadang beda. Tapi secara fundamental adalah mazhab Hambali. Ala kulli hal itu sebuah pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan. Apakah salah kalau orang ngikut salafi? Ya enggak salah. Otaknya dia sampainya bahwa yang benar itu ngikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya biarin, kan ngikut. Anda orang ngikut Syafi'i, iya apa enggak? Ya biarin. Orang itu otaknya masing-masing.
Lah kalau saya dalam fikih saya ngikut Imam Syafi'i. Ya, jangan nyalain saya. Enggak. Sebagaimana ketika akidah, saya pilih enggak taklid, tapi pendekatan yang paling pas menurut saya pendekatan Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu yang saya pakai. Saya enggak taklid dalam masalah akidah, enggak boleh kata para ulama, enggak boleh taklid dalam masalah akidah. Tapi ketika mengajar, yang gampang diajarkan adalah sistematis, sulit dibantah dan sebagainya, itu pendekatan Asy'ariyah, mengkompromikan antara akal dan teks dengan realita. Makanya itu yang saya ajarkan. Kalau ada orang yang mau mengikuti tauhidnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya monggo, enggak apa-apa. Cuma yang diyakini itu salaf menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya bisa buktikan banyak hal yang salaf itu berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Tawasul tahu ya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tawasul itu dengan Nabi. Itu seluruh salaf bolehin itu. 4 mazhab lah ya minimal ya. 4 mazhab mengatakan boleh. Ibnu Taimiyah mengatakan nggak boleh. Ya nggak boleh jadinya. Iya kan? Padahal salaf bolehin. Salaf itu loh bolehin. Ziarah kubur ke makam Nabi dengan niatnya ziarah kubur dari jauh, 4 mazhab boleh. Itu safarnya safar ta'at. Boleh qasar, boleh jama'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu safarnya maksiat, gak boleh. Itu yang dipakai di Saudi. Ikut salaf atau ikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ikut Ibnu Taimiyah. 4 mazhab sepakat kalau ada laki-laki menceraikan istrinya dalam 1 kali dengan talak 3. Si A, fulan A laki-laki bilang ke istrinya, kamu tak ceraikan 3. Menurut 4 mazhab 3. Syekhul Islam mengatakan 1 Ibnu Taimiyah jatuhnya. Yang diikuti siapa? Iya, meskipun itu enggak hanya Ibnu Taimiyah saja, kalau dalam masalah ini ada juga yang bukan 4 mazhab, ada yang mengatakan cuma jatuh 1. Jumhur salaf itu dalam masalah asma wa sifat tafwid. Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf dan sebagainya tafwid. Tafwid itu salah satu manhajnya salaf. Iya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tafwid itu tajhil, pembodohan. Itu dipakai, nggak boleh tafwid, nggak boleh takwil katanya, meskipun mentakwil juga. Jadi dalam banyak hal maksudnya salaf itu salaf mengikuti pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya punya kitab, saya talaki kitab Dalilut Thalib, disarah oleh guru saya Sa'ad bin Turki Khoslan, 8 jilid. Dari 8 jilid itu 4 jilid kan karena terbit dulu 4 jilid itu udah khatam saya. Tak baca sampai awal sampai akhir. Yang 4 jilidnya itu fikih Hambali itu. Separuhnya loh tak baca semua itu. Itu yang ditarjih itu 99, sekian persen yang rojih adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi meskipun mentarjih menjelaskan mazhab Hambali, tapi yang kuat adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah, kecuali 3 atau 4 saja yang beda dengan Ibnu Taimiyah itu. Iya. Sampai saya diskusi dengan teman saya itu. Teman saya dosen teman saya dosen, sekarang masih dosen di Jamiatul Imam. Anak itu baca kitab ini kok yang rojih banyak Syekhul Islam ya. Sampai kata beliau, sebenarnya lebih cocok kami itu dibilang Taimiyun, bukan Hanabilah. Dalam fikih kamu itu lebih cocok dipanggil Taimiyun, pengikut Ibnu Taimiyah gitu, bukan pengikut Imam Ahmad. Kata beliau jujur orangnya, karena memang yang ditarjih itu rata-rata pendapatnya Syekhul Islam. Tapi berkembang, semakin berkembang saya ya semakin kesini juga ya politiknya berkembang, sosialnya berkembang. Dulu perempuan nggak boleh bekerja, sekarang boleh bekerja
Dulu nggak ada sepak bola, sekarang Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, sono juga semua kan ya. Smackdown sudah tanding di sono, tanding tinju dunia sudah di sono. Berkembang, pemikiran juga berkembang. Ketika saya di sono, kami kan master di Magister itu buat makalah terus, gantian buat makalah muter gitu. Ada teman saya, siapa namanya, Samir Aywaji atau apa gitu. Nah, nulis makalah. Nah, di makalah itu mentarjih, kan ada khilaf di tarjih. Wa hadza huwa rajih wa kaifa la yakunu rajihan faqad ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Langsung gitu. Ini yang kuat, ini pendapat yang ini. Gimana mungkin enggak kuat, karena itu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditegur sama dosen. Ditegur. Kata dosen, enggak bisa seperti itu. Kebenaran itu kalau mementarji, jangan lihat Syekhul Islam dulu, jangan lihat semuanya, jangan lihat dulu. Tapi dikaji benar. Jangan lihat yang membenarkan ini siapa. Ada salah seorang doktor itu, profesor gitu, menguji cara berpikirnya. Jadi dicampur-campur. Ada fatwanya Qardawi, ada fatwanya Syekh bin Bas, sahwanya Saimin, fatwanya Ali Jum'ah gitu kalau nggak salah gitu. Ada itu, ada YouTube-nya itu. Nah itu fatwa ini yang aslinya punya Qardawi dibilang fatwanya Syekh Saimin, Syekh bin Bas. Artinya punya bin Bas di fatwanya jadi ulama Saudi. Yang fatwanya Qardawi sebaliknya gitu. Dibalik-balik. Dan ketika kuesioner, rata-rata yang didukung itu ulamanya masing-masing. yang di Saudi yang dukungnya ya ulama Saudi semua gitu. Padahal itu belum tahu mereka ini bener fatwanya si ulama ini atau enggak, belum tahu. Ya sama kayak di Indonesia kan kayak gitu. Pokoknya kalau santrinya Muhammadiyah atau santrinya NU, santrinya Kiai Opo, Kiai ini kudu bener gitu apa enggak? Iya apa enggak? Iya, fatwanya. Makanya kalau sudah belajar, kalau sudah master, doktoral itu harusnya ngerti, diteliti dulu, bener enggak ini fatwanya si fulan. Jangan hanya mendengar nama langsung pasti bener, enggak bisa seperti. Tapi itu real, terjadi seperti itu. Ya, yang cerita ke saya para dokter-dokter di sono. Ya, jadi ala kulli hal, boleh enggak orang ngaji salafi ngikutnya akidahnya salafi? Ya boleh. Otaknya dia sampai ke situ, sebagaimana otak kita sampainya ke sini. Iya apa enggak? Ya boleh. Dia nggak bisa ijtihad melebihi Ibnu Taimiyah, nggak bisa. Kalau disuruh nyebutin kesalahan-kesalahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nggak bisa. Kalau saya, menurut saya bisa. Saya bisa menyebutin beberapa kesalahan Ibnu Taimiyah menurut saya. Iya. Bahkan beberapa kesalahan Imam Syafi'i gitu ya, menurut saya setelah membaca gitu, istilahnya kalaupun nggak dibilang kesalahan, tidak tepat gitu. Ketidaktepatan Ibnu Taimiyah atau ketidaktepatan Imam Syafi'i dalam beberapa hal, sampai murid-muridnya pun nggak pakai pendapatnya, saya bisa nyebutkan itu, bisa. Tapi ada orang tingkatannya nggak bisa. Pokoknya saya udah ikut Quran Sunnah. Ikut Quran Sunnah, pemahaman siapa? Ustadku, wes gitu aja kan ya. Iya gitu. Makanya saya tuh nggak mau nanti saya dituntut di akhirat oleh sampean. Makanya saya mbak mengajarkan akidah saya, akidahnya ulama-ulama gitu. Iya kan? Nggak ngajarkan fikih saya, tapi fikihnya para ulama, nggak nuntut saya. Jadi guru saya sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah gitu maksudnya. Itu ya. Itu kalau yang dimaksud salafi. Pemikirannya apa saja kalau mau dibedah dan sebagainya, perlu seminar khusus. Tak datain buku-buku bukti-buktinya dan semuanya, insya Allah saya bisa mendatangkan hal itu. Tapi ya ala kulli hal, bagi saya salafi ya saudara saya, NU ya saudara saya, Muhammadiyah ya saudara saya. Yang mau ngaji ke Salafiyah boleh, ngaji ke NU ya boleh, ngaji ke Muhammadiyah ya boleh gitu. Yang enggak boleh itu kalau sudah ngaji di salah satu pihak terus kemudian meyakini yang lain itu neraka. Nah itu salah, itu seperti itu salah. Iya, orang sampainya ke situ, biarin. Yang enggak boleh kalau ngaji ke Islam liberal. Nah itu bukan Islam, itu liberal, itu nggak boleh itu. Kalau ngaji di Salafi diajari sholat atau enggak? Diajari sholat, diajari pakai jilbab.
Jilbab paling bagus jilbabnya salafi, Pak. Sholat yang paling semangat orang salafi. Sholatnya jamaah. Iya apa enggak? Iya. Terus salafi itu enggak ada yang rokok. Betul? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada, setahu saya. Kalau ada orang ngaku salafi di depan saya kok ngerokok, saya pasti bukan salafi. Bagusnya salafi enggak ada yang ngerokok, Pak. Iya kan? Enggak ada yang ngerokok gitu, Masya Allah kan? Jadi enggak ada yang sempurna, tapi enggak ada yang salah semua gitu. Maksudnya semuanya salah enggak? Pasti ada baik, ada buruknya, ada kurang, ada pasnya. Makanya semuanya saling coba enggak saya ajarkan di sini, enggak. Saya lebih senang ngajarkan fikih Syafi'i, terus akidahnya Asy'ari, Maturidi, tasawufnya ini kan tasawuf ini, tasawufnya Junaidi, Syadzili ini kan tasawuf ini. Ini yang saya ajarkan, ya nggak apa-apa. Karena kalau saya udah membandingkan semua, tak bilang yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia bukan seperti itu, tapi yang seperti ini. Sebagaimana para ulama dulu memulai Islam di Indonesia dengan seperti ini, maka saya ajarkan yang di Indonesia yang seperti diajarkan para ulama terdahulu. Wallahu a'lam bishawab.